Si Aslina gimana Aslina? Cara Pak Tigano Pak Indomar. Sungguh tragis. Seorang pria asal desa Kutagandok, kecamatan Kutawaluya, Rengas Dengklok, harus meregang nyawa setelah dituduh mencuri kendaraan dan mengalami penyiksaan yang menyebabkan dirinya harus mendapatkan perawatan di ruang ICU Intensive Care Unit RSUD Kerawang sejak 13 Mei hingga menghembuskan nafas pada 31 Mei 2024. Dalam kurun waktu lebih dari setengah bulan, korban dalam keadaan koma tak sadarkan diri karena mengalami keretakan di bagian tengkorak, luka lebam di sekujur tubuh mulai dari pinggang, punggung, hingga mata sebelah kiri. Berdasarkan informasi yang didapat, korban mengalami penyiksaan dan penganiayaan setelah sempat diteriaki maling kendaraan di wilayah Desa Dukuh Karya, Kecamatan Rengas Dengklok pada 13 Mei 2024. Warga yang mendengar teriakan tersebut sontak mengejar korban yang bernama Andri hingga tertangkap dan mengalami penyiksaan serta penganiayaan. Korban penyiksaan dan penganiayaan Andri sempat dibawa ke kantor Desa Dukuh Karya untuk dimintai keterangan. Namun hingga saat berita ini diturunkan, tidak ada warga yang mengalami kehilangan motor. Atas tragedi kejadian meninggalnya korban Andri, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerawang didampingi kuasa hukumnya Arya Mandalika pada tanggal 4 Juni 2024. Dari peristiwa tersebut kita menilai bahwa ada dua peristiwa sebelumnya. Yang pertama itu adanya suatu peristiwa pidana yang mana korban ataupun almarhum Andri mengalami korban penganiayaan ataupun penyiksaan yang sampai saat ini masih belum diketahui pelaku ataupun oknum dari aparat desa ataupun penegak hukum, yang mana pada saat kejadian korban ditemukan oleh pihak keluarga langsung di Polsek Rengas Dengklok dengan keadaan tidak sadarkan diri, bahkan beliau atau korban itu tidak mengenali orang tuanya ataupun ayah dari korban itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, adanya suatu peristiwa di mana pelanggaran prosedural dalam penanganan atau penegakan hukum dari pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum setempat, yang mana dalam hal tersebut di undang-undang kita sudah jelas diatur bahwa adanya asas praduga tak bersalah. Korban dibawa oleh pihak Polsek Rengas Dengklok itu atas adanya dugaan pencurian motor. Namun pada saat di Polsek itu diketahui bahwa warga dari Dukuh Karya tersebut tidak ada yang mengalami kehilangan motor. Artinya apa? Adanya pelanggaran prosedural asas praduga tak bersalah yang pertama, karena korban ataupun dari almarhum Andri itu sendiri telah mengalami penganiayaan ataupun penyiksaan entah dari siapa itu, yang jelas ini merupakan suatu tindakan yang melanggar juga hak asasi manusia. Sudah jelas itu diatur dalam Undang-Undang KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan juga Konvensi Internasional terkait hak asasi manusia. Sampai saat ini masih dalam penelusuran, kami sudah membuka LP di Polres Karawang. Yang jelas luka yang dialami oleh korban itu adanya retak di bagian tengkorak, lalu di bagian pinggang, di punggung, dan di mata sebelah kiri. Tanggal 13 sampai dengan meninggalnya almarhum itu sampai di tanggal 31 Mei, dan korban sampai dengan meninggalnya itu tidak keluar dari ruangan ICU, artinya dengan keadaan sekarat ataupun koma. Untuk desa, waktu saat kita membuka LP, desa sih masih menceritakan terkait kronologis secara umum aja, tapi kami melihat adanya kejanggalan karena dari
korban jatuh dari motor sampai dengan dibawa ke kantor kepala desa itu adanya perubahan luka yang dialami korban. Bahkan saat ditemukan di Polsek Rengas Dengklok pun adanya perubahan drastis fisik dari korban ataupun almarhum Andri. Karena di Polsek itu sendiri perubahan drastisnya sangat terlihat, korban tidak mengenali, bahkan tidak sadarkan diri. Kejadian ini menjadi rapot merah bagi pihak keamanan, khususnya di Kabupaten Karawang, serta mendapat sorotan dari segenap masyarakat yang peduli akan arti asas hak praduga tak bersalah dan hukum harus ditegakkan agar perilaku yang menyalahi aturan, terlebih pada kasus penganiayaan atau main hakim sendiri hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang, untuk diusut secara tuntas. Klien kami itu disiksa itu dimulai diteriakin maling oleh salah satu aparat desa. Nah, setelah diteriakin maling, kemudian banyak masyarakat melakukan pemukulan sehingga dibawalah ke desa. Di desa kemudian dipukul lagi, sesuai dengan dokumentasi yang kami miliki. Setelah itu, klien kami, orang tuanya datang ke Polsek, dipaksa, yang paling parah itu dipaksa untuk membuat perjanjian perdamaian. Ketika misalnya tidak dibuat atau tidak ada tangan perjanjian perdamaian, tidak akan dikeluarkan dari kantor Polsek Rengas Dengklok. Seharusnya dalam faktanya jelas bahwa korban itu dalam kondisi kritis di Polsek itu. Seharusnya pihak kepolisian itu membawa korban yang dituduh melakukan pencurian itu dibawa ke rumah sakit, bukannya dipaksa untuk membuat perdamaian sehingga perkara ini seakan-akan tidak ada. Beberapa selang kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia karena beberapa luka di kepala dan di beberapa tubuh yang lainnya. Yang paling parah itu, yang mengikat itu adalah salah satu aparat desa, dan yang jelas Kapolsek harus bertanggung jawab, kepala desa harus bertanggung jawab, dan orang yang melakukan tindak pidana penyiksaan terhadap klien kami sehingga menghilangnya nyawanya harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada satu orang pun lolos dari dugaan tindak pidana ini. Hingga saat ini, kasus sudah ditangani tim kepolisian Resort Karawang. Sementara, pihak keluarga melalui kantor Lembaga Bantuan Hukum Arya Mandalika berharap keadilan bisa ditegakkan karena ini menyangkut nyawa seseorang. Aksi Radio melaporkan. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.